Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum, Bu Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu EN. Mari silakan duduk, Bu. Apa kabar, Bu EN? Alhamdulillah, sehat, Bu. Bagaimana kabar Bu Lintang sama keluarga? Alhamdulillah, Bu. Saya ikut senang mendengarnya. Saya dan keluarga juga alhamdulillah sehat, Bu. Tapi saya lihat hari ini kok Bu EN tampak gelisah. Kalau boleh tahu, apa kira-kira ada masalah? Iya memang Bu. Bu Lintang, apakah ada waktu luang? Insya Allah saya ada waktu, Bu EN. Dan jangan sungkan untuk bercerita kepada saya. Baiklah Bu. Jadi saya itu gelisah. Sebenarnya itu saya ada masalah dalam kegiatan pelajaran, Bu. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang hiperaktif, begitu Bu. Begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya, jadi tujuan saya ke sini itu saya memiliki harapan, Bu. Saya ingin berbagi masalah dengan Bu Lintang agar mendapat penyelesaian masalah terkait dengan manajemen di kelas saya, yaitu dengan adanya murid yang hiperaktif gitu, Bu. Itu tujuan saya seperti itu. Baiklah, Bu EN. Kira-kira masih ada hal yang lain yang Ibu harapkan? Sementara saya kira hal ini saja Bu untuk yang kejadian yang saya alami itu. Jadi untuk hal-hal yang lain, tujuan yang lain besok bisa saya pikirkan lagi biar kita sering silaturahmi gitu Bu. Jadi tujuan saya itu cuma menyelesaikan masalah dengan manajemen di kelas saya saja Bu. Oh, baiklah. Jadi permasalahannya seperti apa ya, Bu? Atau hambatan apa yang Bu EN hadapi dalam pembelajaran? Jadi saya itu ada hambatan dalam mengkondisikan di kelas saya.
Oh, karena ada satu murid saya yang hiperaktif. Nah, dia itu sering mengganggu temennya, Bu, juga mengganggu konsentrasi di kelas dengan kelakuannya itu. Jadi dia tuh anaknya nggak bisa diem, bahkan ketika semua anak duduk dalam berdoa itu dia masih tetap menggerakkan badannya, kakinya seperti itu. Jadi itu sudah sangat mengganggu dalam kondisi kelas saya, begitu Bu. oh begitu. Jadi ada murid yang hiperaktif di kelas yang Bu En ajar ya. Lalu kira-kira dari skala 1 sampai 10, berapa pencapaian Bu En dalam mengkondisikan kelas selama ini? Ya, karena ada yang hiperaktif itu ya Bu, itu kan sudah sangat mengganggu. Terus kadang-kadang malah ada temennya yang ikut-ikutan. Jadi saya kira untuk tingkat ketercapaian manajemen di kelas saya itu sekitar 7 Bu. Nah, tentu saja saya kan ingin meningkatkan ketercapaian tersebut, makanya saya berbagi dengan Bu Lintang. Oh, baik. Kalau begitu Bu En. Kalau menurut saya, apa yang sudah Bu En sadari dan tetapkan itu sudah sangat baik. Jadi, menurut Ibu, kesempatan apa yang Bu En miliki sekarang? Ya, jadi gini Bu, Mhm. kesempatan saya dalam memanajemen di kelas saya itu, saya sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki manajemen di kelas saya, Bu. Oh, nah betul sekali. Jadi, sekarang kekuatan apa yang Bu En miliki agar dapat memanajemen kelas Ibu dengan baik? Hmm, Alhamdulillah sih kemarin kan kami sudah belajar tentang budaya positif, terus khususnya itu ada segitiga restitusi. Nah itu sudah kita pelajari dan juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu akan saya jadikan itu sebagai kekuatan saya nanti Bu. Oh, luar biasa sekali Bu En. Nah, dari kekuatan yang dimiliki Bu En tersebut, apa rencana Bu En selanjutnya? Untuk rencana saya jadi dapat ide nih Bu. Jadi saya ingin melakukan segitiga restitusi. Kebetulan kan keyakinan kelas kan kemarin sudah terbentuk. Lalu eh, setelah melakukan segitiga restitusi, saya juga ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, memanfaatkan dari anak yang hiperaktif itu, Bu. Jadi kalau dipikir-pikir kan murid saya yang hiperaktif itu kayaknya memiliki kayak belajar kinestetik. Jadi walaupun ia hiperaktif, dia kelihatannya asyik sendiri, tapi kalau saya ajukan pertanyaan, dia mampu menjawab, Bu. Jadi itu akan saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan cara belajar murid saya. Ah, Masya Allah Bu En, sebuah rencana yang sangat bagus. Saya setuju dengan Bu En. Lalu dari rencana Ibu, mana yang mau menjadi prioritas utamanya? Untuk prioritas utama mungkin saya akan lebih ke segitiga restitusi dulu Bu, karena kan ini sedang asas Bu, jadi saya akan melakukan segitiga restitusi dulu sebagai prioritas saya, baru kemudian saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu kan pembelajaran diferensiasi kan memang memerlukan banyak persiapan begitu Bu. Oh iya betul, bagus sekali Bu. Jadi rencana yang Ibu terapkan itu sudah sangat baik. Nah, selanjutnya ini, jadi bagaimana dengan jangka waktu untuk rencana tersebut Bu? Untuk segitiga restitusi sendiri rencananya saya akan melakukan besok siang, Bu. Jadi besok siang kan asas itu sampai jam 11. Jadi saya menunggu asas hari itu selesai, kemudian saya akan memanggil itu anak yang hiperaktif itu untuk saya ajak berdiskusi menggunakan segitiga restitusi. Baru untuk yang pembelajaran diferensiasi karena ini kan sudah akhir semester ya Bu, udah asas, jadi saya rencanakan untuk mulai semester depan, semester 2 Bu.
Wah, Masya Allah, luar biasa sekali, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu akan lakukan menurut saya sudah sangat bagus dan saya setuju dengan ide tersebut. Alhamdulillah juga sekarang Bu EN sudah memiliki strategi untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Lalu selanjutnya, apa komitmen Bu EN terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen bahwa saya harus segera menyelesaikan permasalahan manajemen kelas saya, Bu. Dan saya juga akan segera menyusun untuk pembelajaran berdiferensiasinya untuk yang semester 2 besok, Bu. Oh, baik, baik sekali, Bu. Lalu dukungan apa yang Bu EN butuhkan dan siapa yang dapat membantu Bu EN agar tetap menjaga komitmen tersebut? Jadi saya kan mengajar di kelas 4, Bu. Jadi saya rasa saya akan minta bantuan ke teman teman guru di satu itu. Kalau di SD itu kan ada kelas rendah sama kelas tinggi. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru kelas tinggi. Jadi saya akan meminta bantuan guru kelas 5 dan 6 untuk menjaga komitmen saya. Wah, luar biasa sekali nih Bu EN. Akan ada kolaborasi dengan rekan guru tentunya akan sangat membantu nanti bagi Bu EN. Kemudian menurut Bu EN, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Untuk tindak lanjut ya Bu, jadi saya akan segera memanggil murid saya untuk melakukan seketika restitusi. Kemudian saya akan mengevaluasi kegiatan tersebut, apakah berdampak atau tidak ke murid saya itu. Lalu kemudian saya akan menyusun modul ajar yang sudah saya modif dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk semester 2. Di sini untuk sementara saya khususkan ke gaya belajar murid. Nanti sembari itu saya akan juga untuk kesiapan belajar murid saya. Itu jadi mungkin itu untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu. Alhamdulillah, ide-ide yang disampaikan oleh Bu EN itu sangat bagus. Semoga semuanya dapat terlaksana dan permasalahan yang Ibu EN hadapi pun dapat segera terselesaikan ya Bu, sehingga Bu EN dapat kembali bekerja dengan nyaman dan semangat, serta kita dapat menjadi guru yang dapat menjadi teladan bagi murid-murid kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali Bu Lintang atas waktunya. Saya mohon pamit dulu Bu Lintang karena masih ada keperluan. Sama-sama Bu EN, saya juga sangat senang Ibu mau bercerita kepada saya. Silahkan jika memang Ibu ada keperluan. Iya Bu Lintang, terima kasih ya Bu Lintang. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu EN. Hati-hati di jalan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu EN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Lintang. Apa kabar Bu Lintang? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bagaimana kabar Bu EN? Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Kabar saya juga alhamdulillah baik, Bu. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu Lintang? Kelihatannya Bu Lintang hari ini agak gelisah. Iya, Bu. Apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, kalau seandainya saya mengganggu waktu Ibu. Oh enggak kok Bu, enggak mengganggu. Jangan sungkan Bu Lintang. Alhamdulillah saya memang sedang tidak ada kegiatan. Kebetulan hari ini ada acara keluarga di Kroya sejak kemarin sore. Saya memang sengaja tidak ikut karena saya ingin di rumah saja ini biar ada sedikit tenang. Kebetulan Bu Lintang sini, alhamdulillah saya jadi ada teman untuk ngobrol. Waduh, maaf ya Bu Lintang, saya jadi lupa. Silakan duduk Bu Lintang. Jangan sungkan ya Bu, kalau ada yang mau disampaikan silakan saja. Ini juga di rumah juga sepi, jadi kita lebih enak untuk berbicara. Terima kasih Bu EN. Jadi begini Bu, 2 hari ke belakang ini saya merasa kurang nyaman dan pikiran saya
rasanya tidak tenang karena kejadian 2 hari yang lalu di sekolah. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan dari Bu Lintang? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan setelah saya bisa menceritakan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Dan saya juga berharap mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga permasalahan dapat terselesaikan dan kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, serta semua guru memahami tupoksi utamanya sebagai guru. Oh, jadi masalahnya eh, ini jadi permasalahannya atau hambatan yang dialami oleh Bu Lintang di sekolah itu seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Oh iya. Bu En mungkin sudah tahu ya kalau beberapa waktu lalu PPG kan sudah dimulai dilaksanakan untuk Bapak Ibu guru yang menerima panggilan untuk mengikutinya. Nah, di sekolah saya itu juga ada seorang guru yang alhamdulillah mendapat kesempatan tersebut. Mungkin di sekolah Bu En salah satunya juga ada ya. Oh, ini masalah yang guru sedang PPG itu yang pernah Bu Lintang curhat ke saya kemarin itu. Oh iya, kalau di sekolah saya kebetulan memang belum ada untuk tahap ini, tapi sebelumnya itu memang sudah ada yang PPG. Oh iya, Bu. Lalu yang membuat Bu Lintang tidak nyaman itu yang mana ya, Bu? Begini Bu, saya kan di sekolah mendapat tugas tambahan sebagai koordinator standar proses. Jadi saya bertanggung jawab untuk menyusun jadwal, mengatur proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, 2 hari yang lalu saya mendapat laporan dari seorang rekan guru dan atas laporan tersebut saya akhirnya mengecek CCTV kelas dan memang saya melihat sendiri ada 2 kelas yang belum ada gurunya. Jadi murid-murid ada yang berkeliaran di depan kelas dan agak mengganggu pembelajaran di kelas sebelahnya. Tapi kemudian yang satu kelas sudah bisa ditangani karena ketika saya sampaikan di ruang guru yang bersangkutan ada dan memang beliau salah melihat jadwal, jadi terus menuju ke kelasnya. Namun ada satu kelas lagi yang masih belum ada gurunya. Nah, guru tersebut yang saya beliau guru baru sekolah kami yang sedang mengikuti PPG. Karena kebetulan pada saat saya umumkan di ruang guru beliau tidak ada, jadi saya umumkan di grup info WA sekolah, barulah guru tersebut masuk ke kelas. Oh iya, itu memang saya rasa itu masalah yang penting untuk segera ditangani ya, Bu. Yaitu karena masalah pembelajaran di kelas yang terganggu ya, Bu. Lalu bagaimana, Bu? Setelah itu? Setelah itu memang beliau masuk, tapi kemudian saya lihat keluar lagi, mungkin untuk melanjutkan kegiatannya, nggih. Tapi waktu itu karena saya pikir yang penting kelasnya sudah diberikan tugas ya sudah. Pada saat awal beliau memang sudah menyampaikan kepada saya dan saya juga sudah berbagi pengalaman ketika saya dulu kuliah S2 dan ketika mengikuti program CGP ini. Selain itu juga saya ceritakan tentang beberapa rekan guru yang sebelumnya juga mengikuti PPG juga, karena memang budaya di setiap sekolah kan berbeda-beda gitu. Jadi saya sampaikan tentang hal tersebut dan setahu saya juga pakar bidang akademik sudah memberi masukan juga seperti hal tersebut. Namun setelah diamati dan atas laporan dari beberapa rekan guru, beliau itu lebih sering menitipkan tugas kepada guru lain. Jadi, nah atas dasar tersebut, saya sebenarnya kemarin sudah berbicara dengan guru tersebut. Tetapi setelah itu, jadi seperti ada miskomunikasi dan kurang nyaman jadinya, Bu. Oh iya, betul sekali Bu. Memang ya kalau misalnya ada masalah seperti itu, kita akan merasa jadi kurang nyaman, merasa bermasalah seperti sebenarnya mungkin itu hanya karena miskomunikasi saja. Nah, apalagi kan Bu Lintang di situ sebagai koordinator standar proses kan memang harus menyampaikan itu sudah tugas dari Bu Lintang seperti itu. Nah, tapi
karena juga guru baru ya, mungkin juga belum paham budaya-budaya di sekolah. Mungkin ketika di sekolah sebelumnya itu mungkin seperti itu tidak menjadi masalah, tetapi ketika sudah ada di sekolah yang baru itu kita juga sebaiknya juga menyesuaikan ya Bu, menyesuaikan dengan budaya di sekolah kita yang baru. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu di mana letak pencapaian tujuan Bu Lintang? Kalau melihat situasi dan kondisi kemarin sih, menurut saya sebenarnya pencapaiannya sudah ada di angka 7,5. Tapi tentu saja saya ingin meningkatkan pencapaiannya agar di level maksimal. Wah, luar biasa sekali Bu Lintang. Sebenarnya pencapaiannya juga sudah bagus ya Bu. Nah ya, tapi tentu saja kita juga tetap harus meningkatkan pencapaian kita agar menjadi terjadi di level yang maksimal. Nah, dalam pencapaian tersebut, kira-kira kesempatan apa yang Bu Lintang miliki sekarang? Menurut saya hal ini justru menjadi kesempatan saya untuk dapat belajar memahami rekan guru lain dan mengembangkan potensi diri, baik untuk rekan guru tersebut atau bahkan untuk diri saya sendiri, begitu Bu. Oh iya betul, betul sekali Bu. Saya setuju dengan Bu Lintang. Nah, sekarang kekuatan apa yang Bu Lintang miliki untuk mengembangkan potensi tersebut? Alhamdulillah menurut saya kan sudah mempelajari dan berbagi praktik baik tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah, kemudian sudah ada keyakinan di sekolah kami juga, serta tentang kegiatan coaching Bu. Oh, alhamdulillah ya Bu. Sudah berbagi praktik baik, sudah luar biasa sekali Bu Lintang. Sudah bagus. Nah, kira-kira apa strategi yang akan Bu Lintang ambil agar tujuan dari Bu Lintang tercapai? Alhamdulillah saya jadi dapat ide nih Bu untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan di sekolah kami dan hasil praktik dari budaya positif di sekolah, serta untuk selanjutnya saya akan menerapkan kegiatan coaching pada rekan saya tersebut. Oh iya Bu, saya setuju dengan strategi dari Bu Lintang. Nah, apakah kira-kira nanti ada gangguan atau bagaimana cara mengantisipasi gangguan tersebut Bu? Setiap kegiatan pasti kemungkinan ada tantangannya ya Bu, seperti misal Ya. saat ini adalah tentang waktu luang untuk kami berdiskusi lebih mendalam. Tetapi tentunya saya akan berupaya dengan keras agar apa yang saya rencanakan dapat berjalan lancar dan baik. Oh iya, sudah bagus sekali Bu. Memang ya, tantangan itu dalam setiap kegiatan memang selalu ada, tapi memang kita harus mengantisipasinya sehingga ketika benar-benar tantangan itu terjadi, masalah terjadi kita sudah siap. Nah, adakah prioritas yang akan Bu Lintang lakukan dari tujuan Bu Lintang tersebut? Prioritas yang akan saya lakukan terlebih dahulu tentunya adalah untuk mengajak rekan saya untuk berdiskusi tentang keyakinan di sekolah kami dan bagaimana hasil praktik baik dari budaya positif di sekolah yang sudah saya diseminasikan beberapa waktu lalu. Setelah itu, jika waktunya sudah lebih longgar, barulah saya akan melakukan coaching dengan beliau. Wah, bagus sekali ya rencana dari Bu Lintang. Semoga nanti untuk pelaksanaannya menjadi lebih lancar. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Apakah Bu Lintang sudah memiliki kira-kira kapan akan dilaksanakan? Butuh waktu berapa lama? Kira-kira sudah Bu Lintang persiapkan atau belum itu? Kemungkinan untuk kegiatan diskusi tentang keyakinan sekolah dan budaya positif di sekolah, saya akan melakukannya dalam minggu-minggu ini setelah asas dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan coaching, akan saya lakukan di waktu libur sekolah. Biasanya kan ada piket selama libur. Nah, saya bisa meminta untuk piketnya berbarengan dengan beliau. Wah, mantap sekali Bu Lintang, luar biasa. Bahkan sampai sudah liburan itu biar bisa bersama sama guru tersebut. Jadi memang untuk komunikasinya menjadi lebih mudah, lebih santai begitu ya Bu. Jadi apa komitmen dari Bu Lintang terhadap rencana Bu Lintang itu?
Komitmen terkait rencana saya adalah secepatnya akan saya praktikkan dan saya laksanakan, karena saya harus segera menyelesaikan permasalahan tentang proses pembelajaran ini di semester ini, agar di semester 2 nanti yang akan datang, kegiatan tersebut tidak terulang kembali sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oh iya, betul ya Bu. Nah kira-kira ada nggak yang akan membantu Bu Lintang agar tetap bisa menjaga komitmen? Kalau menurut saya, karena di sini saya berperan sebagai koordinator standar proses, tentunya saya akan berkoordinasi dengan tim kurikulum, kemudian wakabidang akademik terlebih dahulu. Setelah itu, jika permasalahan sudah terselesaikan, saya dapat mempertanggungjawabkan tugas saya kepada kepala sekolah tentunya. Oh iya, betul Bu. Jadi kita memang perlu kolaborasi ya Bu. Bu Lintang sudah luar biasa ini di sini. Mau berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tim kurikulum, lalu dengan wakabidang akademik, bahkan Bu Lintang juga akan berkolaborasi dengan ini sudah satu tindakan yang saya kira bagus Bu Lintang, bisa Ya. Bu Lintang segera wujudkan. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Saya akan segera mengajak rekan saya tersebut untuk berdiskusi dan berkomunikasi seperti yang sudah saya rencanakan tadi, serta tentunya saya akan melakukan kegiatan refleksi dan evaluasi secara berkala tentang hasil dari rencana tersebut. Oh, alhamdulillah jika begitu, Bu. Itu adalah ide yang bagus. Semoga semuanya dapat berjalan lancar ya, Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan nyaman. Iya Bu, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk Bu EN atas waktu dan semua sarannya sehingga saya sekarang merasa lebih lega. Semoga kita dapat menjadi guru yang menjadi teladan baik untuk murid dan rekan-rekan guru lainnya. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Begini Bu, jadi sekaligus saya mohon maaf ini Bu, kebetulan saya ada kepentingan lain, jadi saya mohon pamit. Terima kasih Bu EN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan Bu Lintang. Terima kasih kembali ya, Bu. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Hati-hati ya, Bu.